Nah, tapi guys, gue cuma ingin mengatakan kenapa dalam pandangan gue secara subjektif persoalannya jadi sangat-sangat krusial. Karena menurut gua sebuah negara seperti Indonesia, ya bangsa kita nih apalagi dalam konteks menghadapi pandemi, banyak bencana, banyak masalah, ini membutuhkan the power of collective action. Ya, kekuatan action kolektif yang harus benar-benar solid. Nah, dalam situasi seperti ini ya, tindakan-tindakan ini, kekerasan verbal apalagi bernada rasisme ini akan merusak soliditas itu dan ini sangat-sangat berbahaya sehingga kita tidak boleh biarkan begitu saja. Guys, kita ketemu lagi hari ini Kamis 28 Januari 2021 di rubrik Lunch Break ya. Nah, tidak terasa ya, bulan pertama di tahun baru 2021 ini hampir berakhir. Mudah-mudahan ya di hari-hari yang kemarin ini kita sudah mencetak karya-karya yang baik yang bisa kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Amin. Nah guys, untuk menemani lu break makan siang, rehat ya dari kesibukan lu sejak pagi tadi, gue ingin ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang kelanjutan kasus hinaan bernada rasis yang menimpa mantan komisioner Komnas HAM Bung Natalius Pigai yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Ambrosius Nababan. Beliau ini adalah politisi dari Partai Hanura sekaligus ketua relawan Pro Jokowi Ma'ruf Amin atau Projamin. Ya, ini ada dua berita yang gue mau bacain, dua-duanya dari Kompas. Oke, yang pertama ya, Jakarta Kompas TV, ketua relawan Pro Jokowi Ma'ruf Amin Projamin Ambrosius Nababan kini resmi ditahan penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan rasisme terhadap Natalius Pigai. Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi ketika dikonfirmasi awak media Rabu. Ya, kemarin. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri resmi menahan Ambrosius Nababan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasialisme terhadap mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Mungkin maksudnya bukan rasialisme ya, tapi rasisme. Ini memang agak-agak rancu bahasanya ya. Nah ini kata Pak Brigjen Slamet Uliandi, melakukan penahanan dimulai pada tanggal 27 Januari 2021 kemarin ya. Sebelumnya, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, penetapan tersangka dan penangkapan Ambrosius Nababan telah melewati beberapa tahapan prosedural sesuai hukum. Ini kata Pak Argo Yuwono ya, setelah dilakukan gelar perkara dan hasilnya kenaikan status atas nama AN Ambrosius Nababan jadi tersangka, kemudian penyidik Cyber Bareskrim menjemput yang bersangkutan dan dibawa ke Bareskrim Polri, kata Argo dalam konferensi pers di Mabes Polri Selasa 26 Januari. Argo menjelaskan penyidik telah memeriksa 5 orang saksi termasuk saksi ahli pidana, ahli bahasa serta memeriksa Ambrosius Nababan kemarin. Menurut Argo, selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Ambrosius Nababan sebagai tersangka. Kita akan tunggu setelah diperiksa apa yang dilakukan penyidik karena penahanan adalah wewenang penyidik. Besok akan kami sampaikan karena hari ini masih dalam proses 1 kali 24 jam untuk dilakukan pemeriksaan, katanya menjelaskan ya. Polisi menangkap dan menggelandang tersangka Ambrosius Nababan ke gedung Bareskrim Polri Selasa 26 Januari malam. Dalam kasus ini Ambrosius Nababan dijerat pasal 45A pasal 45A ayat 2 jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang ITE dan pasal 16 jungto pasal 4 huruf B ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan pasal 156 KUHP. Banyak ya pasalnya ini berlapis. Ambrosius terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Ya, mungkin karena itu Ambrosius kemudian langsung ditahan. Nah, guys, jadi terjawab ya pertanyaan-pertanyaan kita sebelumnya. Ini proses selanjutnya kayak apa, bakal ditahan atau enggak? Ternyata sudah jelas dinyatakan ditahan, ya. Nah, yang menarik adalah kita pengen tahu nih tanggapan Bung Natalius Pigai kayak apa. Nah,
Ternyata ada lagi nih beritanya, masih dari Kompas ya, ini Rabu kemarin 27 Januari 2021. Natalius Pigai tanggapi Ambrosius Nababan yang ditangkap dan diperiksa polisi Bareskrim. Jakarta Kompas TV, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menanggapi Ambrosius Nababan yang kini ditangkap dan diperiksa penyidik Bareskrim Polri karena kasus rasialisme terhadapnya. Mungkin ya maksudnya adalah rasisme ya bahasa bakunya. Pigai mengatakan laporan yang tengah ditindaklanjuti polisi adalah laporan dari orang Papua yang merasa tersinggung dengan unggahan Ambrosius Nababan. Ia memastikan dirinya tidak terlibat dan tidak mengetahui terkait pelaporan tersebut. Saya tidak pernah memikirkan untuk memenjarakan setiap orang termasuk Ambrosius Nababan. Maka laporan yang disampaikan maupun proses di politik itu di luar saya. Maksudnya di polisi kali ya. Ujar Pigai kepada kompas.com Rabu 27 Januari 2021. Jadi itu hubungan orang Papua dengan rasa tersinggung dengan Ambrosius Nababan. Jadi itu di luar saya, imbuhnya menegaskan. Menurut Pigai, yang selama ini ia lakukan adalah membela orang-orang yang mencari keadilan. Oleh karena itu dirinya sudah mempertimbangkan dan sudah mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi termasuk kekerasan verbal, ya, verbal coercion ya seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang merasa kaget karena cukup berlangsung lama, bukan hal yang baru, kata dia. Oke, Pigai menuturkan dirinya tidak pernah membenci orang-orang yang diduga melakukan tindakan rasialisme kepadanya. Sebab menurut dia pelaku rasialisme itu adalah kelompok-kelompok buzzer yang mengganggu peradaban bangsa dengan kendali yang ada di kekuasaan. Tajam ya Bung Pigai ya. Kelompok-kelompok buzzer yang mengganggu peradaban bangsa ini remote controlnya ada di kekuasaan, ucap Pigai. Kayak TV aja ya remote control. Laporan polisi itu di luar saya itu. Jadi terus terang saja saya jujur saya tidak tahu apa yang dia tulis secara utuh. Saya hanya melihat ada gambar antara saya dengan ada binatang ya katanya begitu. Pigai melanjutkan, kalaupun pelaku membuat gambar gorila, ini menarik ya. Jika dilihat dari perspektifnya, maksudnya perspektif Pigai ya, gorila itu adalah sejenis hewan yang selalu bertarung untuk melindungi bangsanya dan gorila tidak pernah kalah. Ada pemaknaan khusus ya dari Bung Pigai tentang gorila yang sangat positif. Tetapi gorila sebagai yang menyamakan identitas manusia dengan hewan jadi satu kesatuan itu yang mengandung unsur rasismenya ujar Pigai. Jadi kalau gorilanya nggak ada masalah. Nah menurut Pigai persoalan ekspresi yang mengandung nada-nada negatif diselesaikan secara hukum itu bukan menjadi ranahnya. Ia tetap menjaga koridor untuk hak berekspresi setiap orang. Makanya saya tidak mau menutupi kebebasan ekspresi setiap orang. Saya meyakini juga polisi mau menunjukkan ada kepemimpinan baru yang lebih adil kata Pigai. Ini ya dugaan gue ya. Ini Pigai mengaitkan dengan janji dari Pak Listio Sigit Prabowo, Kapolri kita yang baru dilantik, bahwa di masa kepemimpinannya tidak boleh lagi hukum itu terasa tajam ke bawah tumpul ke atas ya. Tidak boleh lagi ada ketidakadilan. Mungkin maksudnya ke arah situ. Nah guys itu respon ya dari Pigai yang menurut gue bijak banget dan ini memang menggambarkan kualitas beliau sebagai seorang pejuang hak asasi manusia ya yang sebelumnya adalah komisioner di Komnas HAM. Ya cocok banget nih ya the way dia berpikir, the way dia merespon keadaan dengan tadi ya positioning dia sebagai penggiat hak asasi manusia. Nah cuman nih dalam konteks keadilan equality before the law pertanyaannya adalah ini gimana nih kelanjutan dari orang-orang yang lain ya. Karena kan yang melontarkan ujaran kebencian ya dugaannya ya yang bernada rasisme itu kan bukan cuman Ambrosius Nababan ya. Tapi ada yang lain-lain ya yang sempat disebut ya misalnya saja Permadi Arya alias Abu Janda, lalu ada juga Yusuf Henuk, ya ini guru besar di USU Medan, lalu ada juga Ruhut Sitompul, ya. Nah ini gimana nih orang-orang ini? Nah ternyata guys, DPP KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia itu sudah tegas meminta agar polisi juga menindak Abu Janda. Ya kan sebelumnya
pelaporan pada Ambrosius Nababan itu diprakarsai oleh KNPI Papua Barat. Masih ingat ya? Nah, ini DPP KNPI juga bersuara keras. Nah, bahkan guys, kami nih para jurnalis termasuk di FNN ya, Forum News Network, itu sudah menerima undangan yang beredar luas ya dari DPP KNPI yang akan datang ke Bareskrim Polri untuk melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda pada hari ini. Kita belum tahu ya kemudian kelanjutan prosesnya kayak apa. Nah, tapi guys, gue cuma ingin mengatakan kenapa dalam pandangan gue secara subjektif persoalannya jadi sangat-sangat krusial. Karena menurut gue sebuah negara seperti Indonesia, ya bangsa kita nih, apalagi dalam konteks menghadapi pandemi, banyak bencana, banyak masalah, ini membutuhkan the power of collective action. Ya, kekuatan action kolektif yang harus benar-benar solid. Nah, dalam situasi seperti ini ya, tindakan-tindakan ini, kekerasan verbal, apalagi bernada rasisme, ini akan merusak soliditas itu. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Sehingga kita tidak boleh biarkan begitu saja. Again guys ya, bagaimanapun keutuhan NKRI itu nggak bisa cuma diomongin lewat jargon ya, yang sering dilontarkan para buzzer, nggak bisa. Ya, karena keutuhan itu menyangkut apa? Menyangkut perasaan subjektif anak bangsa dari berbagai ras, etnis, suku, dan wilayah. Bahwa kita ini memang menjadi bagian dari NKRI. Dan ikatan subjektif itu guys bisa rusak nih ya oleh pernyataan-pernyataan yang jorok dan kotor ya. Menurut gue cenderung biadab seperti ini. So kita berharap ya Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo benar-benar menegakkan hukum secara adil sehingga tindakan-tindakan rasis seperti ini tidak akan berulang kembali di masa-masa yang akan datang. Ya, itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.